mewakili Bapak Uskup Sibolga. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Romo di tempat ini untuk memberikan pelayanan sakramen Krisma kepada saudara-saudari kita di stasi Sihapa 1 Rayon 6. Melalui sakramen Krisma, Roh Kudus dicurahkan pada umat beriman sehingga makin dipersatukan dengan Kristus dan gerejanya, serta dilantik menjadi saksinya di masyarakat. Juga dalam sakramen Ekaristi, umat beriman menjadi satu dengan Kristus. Oleh karena itu, supaya kita pantas menerima rahmat mulia ini, marilah kita menyiapkan diri dan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita melaksanakan upacara tobat, saya menyampaikan pesan dari Yang Mulia Monsignor Fransiskus Sinaga yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini karena beliau sudah bersama para uskup menyiapkan kedatangan Bapak Paus Fransiskus yang besok tanggal 3 akan tiba di Indonesia. Oleh karena itu, bersama doa-doa beliau, kita merayakan Ekaristi Kudus penerimaan sakramen Krisma di Rayon 6 Paroki Santo Yohanes Penginjil Pinang Sori. Untuk itu, marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. I
Semoga Roh Kudus yang dicurahkan atas kami menyempurnakan kami menjadi kenisa kemuliaan-Mu dengan berkenan tinggal dalam diri kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Panjang siang buku pahatuson di Sadatinggi di tanah parosiani di bari-bari Hai Jordan di dosi Musa tu bangsona ale Israel setangihona aturan dohot uhum akan bupodahot tuhamu sibaya nomuna asabaholu hamu jalan masuk hamu tutano sitiang munai nani leo ni Tuhan dibatani opumunai Tuhamu dan jadi amba amuna Tuhata nobuto nahoni Tuhamu jala dan jadi oruamuna siani ikon radotomuna do akatonani Tuhan dibatamunai nau buto nahoni Tuhamu atau radoti jala ulahon hamuma akai ai ido gabe habis taramuna do apatasamuna dia doban ni aka bangso dia dum di bege nasida salung aka aturon gabe dohonon nasida ma bangso lapis sahari jalan pantas maroa do bangso na bolonon ai tu bangso na bolon dia masong di jono aka debata songon Tuhan debata tai manang 3 hari pehita pajo ibana ai tung di bangso na bolon dia ma adong aturan do tuhum na tigor songon sandok patikon na hulehon dia do panguna sadarion songon 5 hata di Tuhan. Menuju kepada Bapak Salite. Wa obasigu goroi sama ane eso ayaya wa obasigu goroi sama ane eso ayaya eso ayaya mi hajito lamanya kero sekebe Ani hajito lamahono bahilima diomoniya Ani hasilnya sineku solam santule Pasana oringa tedenya magu maeseduhu Wa omasiku goroi sama ane eso Sile mama bege sile tule lania Sile mola sile sagi baka bania Basile mananda waisi Si paula omo kenia Wa omasiku goroi sama ane eso Tahumani lo balangi di halam moribazura Yakobo ya ani ira talifusa di mamasigo dozi buala sisengi baso ahonoa no si otarayawa moroi kenama sama asuho si hagafefu bambanura siawa ya iya lo balangi silofa atobali bahafa hefa apenumanumo nilau dadania kono ya dologo ita mangahuni moroi badalomali sidumu ifalwada ena tasenda naha si ofuna bagatalua fefu di fazekinia andre fama panide mitema dalomali andre sino itanego lobalangi badadani buru metalomali andre suba abulu baba murifi ya amin yang dibalua hadiah dewa lobalangi bai ha kamalolo wano
sertamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu karena berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus pada mereka, "Tempatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah padaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata pada mereka, "Hai kamu semua, dengar aku dan perhatikanlah ini. Apapun yang keluar dari yang masuk ke dalam seseorang tak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Horas, Yahoo, Salam, Pace Bene. Kedua pastor yang saya kasih, Pastor Aditya dan Pastor Joachim, juga para suster, Irahama Lektor, pengurus rayon, bapak-bapak DPPI, terlebih yang sangat saya kasihi para krismawan, krismawati, dan seluruh umat yang telah berkumpul pada perayaan Ekaristi penerimaan sakramen Krisma Serayon 6 Paroki Santo Yohanes Penginjil Pinang Solo. Hari Sabtu seminggu yang lalu saya naik pesawat. Saya naik pesawat dari Jakarta menuju Silangit, mau pulang ke Sibolga. Saya lihat di depan saya ada seorang pemuda, kira-kira seperti abang ganteng yang dua inilah, kira-kira. Dia memakai salib sama seperti kamu, pakai salib. Ya. Kemudian di tangannya, di sini biasanya kalau pemuda-pemuda pakai gelang, ya kan? Pakai gelang. Tapi pemuda tadi apa yang dia pakai? Rosario. Perhatikan, ya, ketika dia mulai masuk ke pesawat, kemudian dia taruh tasnya di atas tempat bagasi pesawat itu, dia duduk. Ketika pesawat mau terbang, saya perhatikan, rupanya dia berdoa dalam nama Bapa dan Putra
Kudus. Dia berdoa kira-kira 2-3 menit. Ya. Setelah itu dia tutup lagi dengan tanda salib. Saya pikir pemuda tadi hanya bergaya-gaya memakai salib dan rosario. Tapi ternyata dia bukan sedang bergaya. Dia memakai salib dan rosario di tangannya sebagai gelangnya, tapi juga dia berdoa sebelum pesawat itu terbang. Ya. Saya yakin pemuda itu adalah seorang Katolik yang baik. Karena apa? Selain memakai salib, selain memakai rosario, dia juga berdoa. Seperti tadi dalam bacaan Injil, penerimaan sakramen Krisma bukanlah suatu formalitas. Saya sudah 15 tahun, saya mendaftar Amang Lektor, aku sudah 15 tahun. 15 tahun namanya? Atau berapa syaratnya? 15 tahun. Saya mau menerima sakramen Krisma. Tapi selama masa sakramen Krisma, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Bapak Lektor, ini ada 160 orang. Kalau 160 orang dari 4 stasi, ya, masing-masing stasi 5 orang saja, 5 orang mendaftar. Pak Lektor, setiap hari Minggu saya mau menjadi petugas doa umat. Amang Lektor, saya mau menjadi petugas bacaan pertama. Amanda Lektor, saya mau menjadi petugas dirigen. Ya, biasanya kaum perempuan dirigen. Oleh karena itu, kalau kita sudah menerima Krisma, kita menjadi saksi Kristus. Apa yang harus kita saksikan? Ya, kita menjadi saksi Kristus. Kita juga harus mau melibatkan diri dalam kehidupan gereja sebagai petugas liturgi, petugas bacaan, petugas doa umat, membawa dirigen dan sebagainya. Artinya apa? Artinya Roh Kudus yang dicurahkan sungguh-sungguh membuahkan hasil. Jangan nanti sesudah sakramen Krisma, pastor memberikan tanda melalui minyak Krisma ini, ya, di dahi ini, setelah itu pulang tenang-tenang di rumah. Tidak lagi pergi ke gereja, ya, tidak lagi pergi ke gereja. Kalau hari Minggu, main game, apalagi judi online. Apa gunanya menerima Krisma? Maka seperti orang Farisi yang munafik dalam bacaan Injil tadi, orang Farisi yang munafik. Kalian, kita semua tidak ingin menjadi orang Farisi yang munafik, tetapi kita mau menjadi pengikut Kristus. Saya sudah menaruh Kudus, saya sudah dikuatkan, saya akan bersaksi tentang Yesus Kristus dan iman kekatolikan saya, baik di dalam stasi maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudari terkasih, para Krismawan Krismawati, sekarang kita memasuki liturgi penerimaan Krisma. Romo Ignatius Puro Suralto yang terkasih, sekarang kami mohon kesediaan Romo untuk berkenan menerimakan Krisma kepada Krismawan Krismawati yang telah berkumpul di sini berjumlah 165 orang. Mereka telah mempersiapkan materi tentang sakramen Krisma, pengajaran tentang apa yang jadi tanggung jawab mereka setelah menerima
karunia Roh Kudus melalui upacara ini nantinya. Dalam sakramen baptis, kalian telah memperoleh hidup baru di dalam Tuhan. Sekarang kalian menerima karunia Roh Kudus untuk menguatkan hidup baru yang telah kalian terima dalam sakramen baptis. Maka sepantasnya dan dengan kesadaran sendiri, kiranya kalian semakin berani menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, serta menjadi saksi iman gereja sesuai dengan janji yang diucapkan oleh orang tua dan wali baptis kalian ketika menjadi anggota gereja Katolik. Sekarang para calon krismawan krismawati saya minta untuk berdiri. Saudara-saudari, apakah kalian menolak setan dengan segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Ya, kami menolak. Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma dianugerahkan kepada kamu secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, kami percaya. Apakah kalian bersedia melawan kejahatan yang bersumber dari dalam diri kalian dan juga yang bersumber dari masyarakat? Ya, kami berjanji. Apakah kalian bersedia melawan berbagai pencobaan seperti ilmu hitam, perjudian, dan berbagai penghiburan yang tidak pantas? Ya, kami berjanji. Apakah kalian bersedia melawan berbagai perbuatan dan kebiasaan buruk serta keinginan untuk memiliki harta benda orang lain? Ya, kami berjanji. Sekarang marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita bersama seluruh umat yang hadir di sini. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan hati yang gembira. Iman seluruh gereja kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah menebus para hamba-Mu ini dari dosa, dan Engkau lahirkan
kembali dalam air dan dalam Roh Kudus. Kami mohon semoga Engkau berkenan mencurahkan ke dalam hati mereka Roh Kudus-Mu sebagai penghibur. Berikanlah kepada mereka Roh Kudus pengetahuan dan pengertian, Roh Kudus penolong dan kekuatan, Roh Kudus untuk mengetahui yang benar dan yang salah, serta Roh Kudus pemuji. Curahkanlah juga Roh Kudus-Mu kepada mereka yang mengikuti kehendak-Mu. Demikianlah permohonan kami ini, kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Kudus.
awalu. Ai
Laudate walunga fulu asarabe. Eso aya luwalagi pawita. Eso aya luwalagi asamusa dauna Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa dan rendah hati kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita bersatu dalam doa, sebagaimana kita bersatu dalam iman, harapan dan cinta kasih yang dianugerahkan Roh Kudus kepada kita. Marilah berdoa untuk para orang tua dan wali Kristus. Semoga mereka tetap mendorong saudara-saudara kita ini, baik dengan perkataan maupun dengan teladan, untuk mengikuti jejak Kristus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Marilah berdoa untuk Gereja Kudus Allah, untuk Bapak Suci Paus dan Uskup kita, serta semua uskup di seluruh dunia. Semoga umat Allah dipersatukan oleh Roh Kudus dan senantiasa berkembang dalam persatuan iman dan cinta kasih sampai kedatangannya kembali. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Marilah berdoa untuk seluruh dunia. Semoga semua orang mengakui Allah sebagai pencipta dan Bapa dan hidup bersaudara tanpa membedakan suku dan bangsa. Semoga mereka mencari kerajaan Allah dengan tulus ikhlas dan menikmati damai dan sukacita dalam Roh Kudus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kita juga mengucap syukur kehadiran Tuhan bagi keluarga Didi Kurniawan Daha dan Elis Wirawati Lahagu karena telah menerima berkat Tuhan atas anak yang lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Juga mohon Ibu Sonida Batee agar dijauhkan dari segala penyakit yang dialami dan diberi kesembuhan. Keluarga Inajus Lauli dari Ampolu yang sedang sakit keras di rumah sakit, semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan untuk Inajus Lauli yang sedang sakit. Mohon doa agar diberikan kesehatan dan segala usaha dan rencana ke depan dan diberkati Tuhan. Intensi dari keluarga Ina Gaminandraha, semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya, memberikan kesembuhan atas segala penyakitnya, dan juga bagi mereka yang membencinya, semoga juga diberikan kekuatan
keluarga Inapin Waluhu, semoga mendapat berkat Tuhan. Secara istimewa kita mendoakan Bapak Lektor Sihapas II, Bapak Nahasohia yang sudah dipanggil menghadap Tuhan. Semoga Tuhan juga memberikan istirahat kekal dalam kebahagiaan kerajaan-Nya. Mohon kepadamu ya Tuhan. Dalam keutamaan gerakan Roh Kudus pada para rasul, Engkau menghendaki dengan perantara mereka dan para pengganti mereka, Roh Kudus diberikan kepada seluruh umat beriman. Sudilah mendengarkan permohonan kami. Semoga rahmat yang telah Kau gerahkan kepada para rasul pada permulaan gereja kini berkembang pula dalam hati umat beriman. Demi Kristus pengantar kami. Manuneng saluran kautur maplasana mohon tidak ya Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diberikan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah menerima permohonan dan persembahan kami ini dari kerelaan hati. Para hamba-Mu ini telah Kau jadikan serupa dengan Putra-Mu. Semoga mereka semakin berani memberi kesaksian akan Kristus karena mereka telah dikuatkan oleh Roh Kudus yang Kau berikan kepada mereka dari kematian.
dan kebangkitan Kristus yang akan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Ia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, untuk mencurahkan Roh Kudus yang Ia janjikan dan menjadikan kami sebagai anak angkat Bapa. Dari sekarang sampai selama-lamanya, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau dan memuji keagungan-Mu dengan bernyanyi. Betul selalu. Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kami semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekalian Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan
United Misteri Kristus. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keluarga pelayan menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus hidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam kita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus Sinaga, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahimah, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami berkenan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengasihan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala macam kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperlukan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersamamu. Salam damai untuk kita semuanya. Amin.
dan disegarkan dengan sakramen Putra. Dampingilah mereka senantiasa dengan berkat-Mu, agar mereka dapat mengatasi segala rintangan dan mampu menggembirakan gereja-Mu dengan hidup kudus, serta mengajukan pertumbuhannya di bumi dengan karya kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga Tuhan sumber cahaya abadi menjadikan hati kita semakin bercahaya karena ketujuh rahmat Roh Kudus. Salam Kudus menyatukan semua orang beriman dan menguatkan iman kepercayaan hati kita sampai kita mengalami kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Allah yang Maha Besar, dengan berkat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, Eucharistia telah selesai. Syukur kepada